Ngapain kamu kesini? Aku kemari, aku hanya ingin mengatakan bahwa tugasnya akan selesai dan tugas baru akan menantikannya. Aku ini Nyai Kanjeng Ratu Kidul. Dahulu kakeknya telah memintaku untuk menjadi penguasa di tanah Jawa dengan melakukan tapa berata. Saudara-saudaranya yang di lautan selatan, penguasa Jogja, juga sama seluruhnya. Sri Sultan itu. Ya, Kenapa? mereka juga sama, memintaku bekerja sama untuk menjadikan mereka penguasa tanah Jawa. Tapi emang dia bisa kental sama ibu saya. Apa yang kau maksud? Ibu saya kan ditolak di Jogja. Itu bukan dari garis keturunan yang menolak. Terus? Para karuhun susuhunan di sana mengenalnya. Aku juga telah mengirimkan banyak anak buahku untuk menjaga anak ini dari beragam serangan yang ingin menjatuhkannya dan menenggelamkannya, serta mencelakakannya agar anak ini tidak bisa tampil ke muka. Tapi kenapa masih kena juga? Memang dia harus merasakan rasa sakit. Meskipun ini tidak terlalu parah, jika tidak ada backing dari kami, bisa jadi dia mengalami yang lebih fatal dari ini. Mengerti? Untuk buktinya apa? Maksudmu bukti apa? Ya, takdir lah yang menjawabnya. Takdirnya yang akan menuntunnya. Kamu pikir dia bolak-balik ke Jogja itu hanya sekedar bolak-balik? Tidak, ada tugas-tugas yang sedang dia laksanakan. Apa itu? Salah satunya, dia bisa merasakan seperti ini penderitaannya. Dan salah satu yang lain, dia sudah dikenal oleh leluhur-leluhurnya dari sana. Panembahan Senopati dari Mataram pun paham kalau dia adalah cucunya. Perebutan tahta dan kuasa tidak terlepas dari pengaruh bangsa kami. Memangnya ada yang lebih kuat dari ibu di bangsa ini? Yang lebih kuat, ada yang kuat. Musuh-musuh neneknya di zaman dahulu menjadi musuh-musuh neneknya, menjadi musuh-musuhnya di zaman sekarang ini. Salah satunya adalah yang mengalir dari dalam darahmu. Yang ada di dalam darahmu itu adalah musuh dari ibumu. Musuh dari nenek leluhurnya di zaman dahulu. Terus bagaimana? Tunggu saja, takdirnya telah bermain. Dia akan muncul ke permukaan karena memang takdirnya. Dia harus muncul sehebat apapun musuh-musuhnya ingin menenggelamkannya. Salah satunya yang ada dalam darahmu itu berusaha untuk selalu mencelakakan ibumu. Tapi ibumu tidak akan tenggelam. Ibumu tidak akan mati. Ada takdir baru yang telah harus dia lakukan. Salah satunya, dia akan menjadi dan menjaga bangsa ini. Itu adalah takdirnya. Leluhurnya telah merestui dia
untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Saatnya dia harus naik. Caranya? Akan ada jalannya. Dia akan terbuka. Tidak usah kamu pusing memikirkan. Bangsa kami sudah melihat semua permainan dari negeri ini. Mana pejabat-pejabat yang hanya berjuang untuk mencari keuntungan pundi-pundi dirinya dan keluarganya. Dan mana-mana pejabat yang berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Kami sudah banyak melihat. Dan para pejabat itu salah satunya yang ada dalam dirimu dan dalam diri orang tuamu. Mereka bekerja sama dengan bangsa kami untuk memiliki jabatan. Mereka akan goyah. Mungkin mereka akan menang, tapi hanya sesaat. Kalau ditenggelami bisa. Tidak usah pusing dengan masalah itu, karena takdir akan terus berjalan. Takdirnya mereka akan semua runtuh. Sudah saatnya keadilan itu ada di bangsa ini. Ibumu ini mewakili sejarah dari keluarganya yang memiliki darah kerajaan, darah raja-raja di Nusantara ini. Darah-darah Majapahit, darah-darah Raja Kediri. Dia mewakili 3 bangsa, 3 kerajaan besar di negeri ini. Aku berbohong? Tidak, aku tidak berbohong. Karena aku mengenal siapa dulu kakek dan neneknya yang pernah memimpin bangsa ini dan jaya. Bangsa ini pernah jaya. Tapi bangsa ini sekarang terpuruk, ditindas dan dijajah oleh bangsa-bangsa sipit itu. Bangsa ini sudah tidak punya jati diri, tidak berani membenarkan apa yang benar. Kenapa tuh? Karena nafsu manusia yang hanya mencari kesenangan dan kekayaan untuk dirinya dan keluarganya. Jarang sekali yang memikirkan rakyat. Dulu leluhur-leluhurnya dia memang meminta bantuan kami, tetapi mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Punya harga diri. Bangsa ini punya harga diri. Tidak diinjak-injak seperti saat ini. Aku akan menaikkannya. Karena sudah janjiku bahwa dia akan naik. Dan takdirnya dia harus menjalani semua penderitaannya agar dia mengerti jika kelak dia berkuasa bahwa rakyatnya tidak boleh membuatnya menderita. Anak ini pernah merasakan rasa sakit, kelaparan, kesedihan, ditinggal orang-orang yang dicintainya, dijauhkan keluarganya. Itu adalah bagian dari ujiannya. Begitu juga dengan anak-anaknya. Mana anak yang terpilih dan mana yang anak mengikuti jalan yang sesuai dengan nafsunya. Anak ini sudah merasakannya agar kelak ketika dia memimpin bangsa ini, dia tahu mana yang harus dia bela. Dia tidak kaget lagi dengan rasa kehilangan. Dia tidak kaget lagi dengan penderitaan karena dia pernah merasakan penderitaan. Mengerti maksudku? Aku datang kemari untuk mengingatkan bahwa aku akan berjuang membukakan jalannya yang sudah memang menjadi haknya untuk tampil ke depan
memimpin bangsa ini. Dan itu tidak bisa dipilih-pilih. Bangsa kami mengetahui mana yang pantas dipimpin, dijadikan pemimpin, dan mana yang pantas kami tenggelamkan. Lihatlah para pejabat di negeri ini. Mereka haus akan kekuasaan. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Keluarganya bisa makan, anaknya bisa makan, bisa sekolah, bisa hidup layak. Apakah mereka hatinya terbersit untuk memikirkan rakyatnya? Itu kami tidak kehendaki. Aku adalah Nyai Kanjeng Ratu Kidul. Memang pernah membantu leluhur-leluhurnya untuk menjadi penguasa bangsa ini, tanah Jawa. Ada di antara mereka yang menjadi pemimpin adil sehingga rakyatnya makmur. Tapi ada juga dari garis keturunannya yang memimpin dengan nafsunya, akhirnya mereka hancur. Lihatlah keraton Surakarta, hancur lebur karena perebutan tahta. Tidak ada rasa saling asah-asih dan asuh, saling mengayomi. Karena itulah sunnatnya, takdirnya orang yang berkuasa. Panas tahtanya bisa membuat dia dekat pada sang dewata atau sang pencipta langit dan bumi. Atau tahtanya menjadikan dia buta. Aku hanya membantu. Dan kami sudah sepakat pilihan kami pada anak ini. Penderitanya selama hampir 30 tahun ini digojlok habis-habisan. Sakit, rasa kehilangan, kemiskinan, dijauhi dan difitnah. Itu adalah unsur-unsur dari sebuah tahta. Mengerti maksudku? Orang yang berkuasa tidak akan terlepas dari fitnah. Karena banyak lawannya akan mencuri tahtanya. Dulu aku membantu leluhurnya, raja-raja Jawa, penguasa tanah Jawa. Kami sudah sepakat akan membantu anak ini. Kami sudah menentukan pilihan dan menjatuhkan pilihan dari semua cucu-cucu yang memiliki raja, darah raja dalam dirinya. Hanya dia yang memiliki hati tulus, memiliki keinginan untuk membantu orang. Mungkin orang lain melihat dia naif, terlalu baik. Tapi kami menginginkannya, karena dengan cara itu dia bisa mengerti jeritan rakyatnya ketika kelaparan, jeritan rakyatnya ketika kesusahan. Paham maksudku? Paham. Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Dia harus mensejahterakan rakyatnya. Itulah kenapa aku memilih dan mendukungnya. Satu hal lagi, dia taat pada Tuhannya. Dia mengajariku bahwa tidak ada yang harus disembah kecuali Allah, Tuhan yang satu. Dulu leluhurnya menyembah para dewata. Meskipun memiliki hati yang baik, tapi mereka menyembah dewata. Tapi anak ini mempunyai pendirian yang kuat bahwa hanya Allah, Tuhan yang hendak disembah. Dia yang menciptakan bangsa kami.
Aku adalah Nyai Ratu Kanjeng Ratu Kidul. Aku menyadari esensi diriku ketika aku harus berhadapan dengan anak ini. Dia tangguh, susah untuk dipelintir. Menjadi pemimpin itu harus mempunyai keteguhan hati. Tidak boleh rapuh hanya dengan bisikan dan iming-imingan yang bersifat duniawi. Dia mengajarkan aku bahwa aku mempunyai Allah yang harus kusembah. Anak ini tidak pernah menyekutukan aku, tapi aku ikhlas membantunya. Dulu aku membantu kakek neneknya. Aku sekarang akan membantunya. Beda antara orang yang membantu dengan orang yang bersekutu. Paham maksudku? Paham. Orang yang kubantu, kami tidak minta imbalan darinya. Tapi orang yang bersekutu dengan kami meminta imbalan dari mereka. Siapa yang sekarang masih bersekutu? Maksudmu? Yang bersekutu sama kamu. Para pejabat di sini sangat banyak. Daerah mana? Di seluruh Nusantara ini bersekutu. Sama kamu? Bukan hanya denganku, anak buahku. Tidak mudah untuk bersekutu dengan bangsa kami. Untuk menemuiku. Kenapa? Kami bukanlah jin-jin biasa. Kami bukan goib-goib biasa. Kalau kamu menyuruh untuk membatalkan, bisa. Membatalkan apa? Sihir kasmu? Kesepakatan Kesepakatan apa? bersekutu itu. Menyuruh ada anak buahmu. Itu adalah pilihan manusia. Berarti takdirnya ya. Manusia itu hidup dengan pilihannya. Apakah dia mau mengikuti jalan Tuhannya atau dia menjadi penentang Tuhannya. Itulah kenapa bangsa manusia memiliki otak yang sempurna. Beda dengan bangsa kami. Dia bisa memilih. Kamu mau menjadi penjahat atau kamu mau menjadi seorang yang baik. Itu pilihan mereka. Dan mereka akan menerima konsekuensi akibat bersekutu dengan bangsa kami. Leluhurnya pun menerima konsekuensi akibat dari meminta bangsa kami. Lihatlah keraton Yogyakarta, Surakarta. Lihatlah, mereka tenggelam. Mereka akan haus akan kekuasaan, akan tenggelam, terpecah belah, berebutan harta dan tahta. Hancur, peperangan terjadi di mana-mana. Aku melihat anak ini, dia tidak suka akan itu semua. Dia berusaha untuk menyatukan bangsa ini, tidak suka dengan peperangan. Dan dia tidak bersekutu dengan bangsa kami. Tapi takdirnya lah. Takdir di dalam darahnya. Karena ada darah para leluhurnya yang dulu meminta bantuan bangsa kami. Mengerti? Mengerti. Anak ini tidak pernah bersekutu. Kami hanya membantunya. Takdirnya akan terbuka. Alam telah terbuka. Semua jalan sudah dibukakan. Tinggal dia menempuh jalan itu. Kesulitan itu pasti ada. Tapi dia bisa melaluinya. Sejauh ini dia bisa melalui kesulitan yang dihadapinya. Kehilangan suami, kehilangan saudara-saudara,
teman-teman, fitnah yang bertebaran mengenai dirinya, dia bisa hadapi dengan kedekatan kepada Sang Maha Pencipta. Itulah modalnya. Hatinya tidak goyah, meskipun kesusahan menghadapinya, kesulitan menghadapinya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Itulah yang membuat kami akhirnya berpikir bahwa anak ini pantas kami bantu. Meskipun dia menolak dengan keras. Anak ini tidak pernah mau mengalami hidup penderitaan seperti ini. Tapi takdirnya lah yang harus menjalaninya. Kehilangan seorang suami yang dia rindukan. Kami sengaja mendatangkan ayahmu sebagai ujian bagi anak ini. Kami tahu dalam darahmu itu mengalir musuh dari darahnya. Kami datangkan dia. Kami tutup agar lelaki lain tidak datang untuk melamarnya. Kami datangkan bapakmu sebagai ujian baginya. Kami naikkan dia menjadi seorang pejabat. Agar nanti dia bisa berhadapan. Dengan siapa? Dengan anak ini. Peperangan masa modern. Kami telah melakukan dan kami telah menyaksikan peperangan zaman dahulu. Di saat kakek neneknya berkuasa. Bagaimana bertempur melawan kakek nenek dari dirimu, dari seorang Sukarman. Mengerti? Ini adalah peperangan abad modern. Dia harus melaluinya dengan susah payah. Takdirnya akan berjalan. Mengerti? Kapan kira-kira takdirnya? Biarkan saja dia berjalan sesuai dengan takdirnya. Tidak perlu kamu beritahu. Yang pasti semua sudah dibuka. Kalau misalnya tidak ada sampai tahun 2026 atau misalnya 2025. Kamu siapa mengatur kami? Kami sudah bilang bahwa semua akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Pintu-pintu sudah dibukakan. Dan bukan urusan kami untuk menentukan tahun sekarang. Dia akan bertempur secara nyata. Dan kami akan membantunya di alam yang tidak terlihat. Dia akan berhadapan nanti. Sudah saatnya aku pamit. Kedatanganku ke sini hanya untuk mengabarkan. Bersiaplah. Pertempuran abad modern akan dimulai. Aku telah menyaksikan semua pertempuran yang dilakukan oleh kakek neneknya. Dan aku, bangsa kami, akan menyaksikan pertempuran abad modern. Lihatlah para pejabat yang ingin berkuasa itu meminta bantuan dari anak buahku untuk mereka menjadi para pejabat. Kalian pikir, kamu pikir mereka tidak minta bantuan bangsa kami? Kami hanya menunggu pertempuran abad modern akan dimulai. Permisi, aku harus pamit dan pergi. Aku hanya menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa aku mendukung anak ini untuk menjadi pemimpin negeri ini. Mengerti? Takdirnya dia akan berjalan sesuai dengan takdir. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.